Istidadan. Anak-anak, hari ini kita memperingati apa? Hari Raya Idul Adha, yaitu Hari Raya Dzul Hijjah, memperingati bulan Dzul Hijjah atau Hari Raya Haji. Di Mekah sekarang sedang melaksanakan apa, anak-anak? Wukuf di Padang Arafah. Kita di sini 2 hari berpuasa. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Siapa yang puasa 2 hari? Bu temen tak poso iki. Puasa ta ini? Hari apa? Puasa ndak? Teman. Ayo kalian bojo. Puasa berapa hari? 1. Yang puasa 2 hari siapa? Maju ke depan yang puasa 2 hari. Ayo maju. Kamu puasa berapa hari? Maju sini. Yang pertama puasa apa, Mbak Alivia? Tarwiyah. Hari apa, Mbak? Hari Senin. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma ghadi miyaumi tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Ini loh puasa 2 hari. Boleh nggak puasanya sampai mulai tanggal 1? Boleh. Siapa yang puasanya mulai tanggal 1? Loh, Pak Ustadz saja. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz, anak-anak. Ya Allah. Puasa mulai tanggal 1. 1 apa? 1 Dzul Hijjah, yaitu memperingati Hari Raya Idul Adha. Siapa yang di sini tahun ini berkorban di Musola Al-Maghfirah? Saya terus. Siapa ngacung? Maju ke depan. Yang berkorban tahun ini di Musola Al-Maghfirah. Pokoknya suwituk tok. Loh, Pak Ustadz lagi. 100. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz lagi, anak-anak. Berarti buka ya ikut ngacung dong. Ya, berkorban di Musola Al-Maghfirah. Yang hari Selasa puasa apa, Mbak Aza? Arafah. Bagaimana niatnya, Mbak? Soima an Ardisa Ramadhani miyaumi Arafah lillahi ta'ala. Tepuk tangan. Bawa duit apa enggak ya? Tak kongkon maju. 10-an papat. Sini dong. Hitung Mbak Nita. 55 Mbak Nita. 55 Mbak Nita. Nek papat kok areke. Ya, ini yang puasa Tarwiyah Arafah 2 hari. Kemarin Buko sudah bilang yang berpuasa dikasih bonus. Tepuk tangan untuk anak-anak
yang maju di depan berpuasa. Ini yang tahun ini berkorban di musola Al-Mafi. Besok tahun depan utawa besok hari apa Rabu, mari sholat Id. Barangkali ada yang masih beli kambing atau sapi atau onta, boleh dibawa ke musola Al-Mafi. Oleh dabu korban unta. Boleh ya. Tingkatan korban itu hewan yang pertama adalah unta, yang kedua adalah kerbau, yang ketiga adalah kambing, yang sapi, yang ketiga, yang keempat adalah kambing. Keempat-empatnya enggak bisa Bu, gimana? Gak iso unta, gak iso kerbau, gak iso sapi, gak iso kambing. Apa anak? Gak punya uang loh Bu, boleh menyembelih ayam. Ayamnya dimasak terus dibagekno tonggo-tonggo nih. Aja dimakan dhewe. Dibelet terus dibagikan tetangga. Loh, Mbak Fani lah ya korban di sini. Ayo maju ke depan. Itu ada namanya. Enggak gak ngacung, Bu, kok sampai eling iku mau. Tepuk tangan untuk Mbak Fani. Ya siapa besok yang korban di musola Al-Maghfirah. Nanti dikasih bonus sama Bu. Loh, aku meneh korban, kabeh korban, tak kei bonus kabeh. Sing korban ndok ngene musola Al-Maghfirah. Maka no kambingnya ditaruh ke sini, kan ngajinya di sini ya. Ya ini Mbak Fani. Ya bilang apa? Tepuk tangan anak-anak untuk teman-teman kita. Boleh duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya anak-anak bisa mendengarkan cerita dari Pak Ustadz. Bagaimana ceritanya kok marah-marah korban. Tadinya itu Nabi Ismail yang dikorbankan, kok tiba-tiba menjadikan kambing. Monggo Pak Ustadz. Anak-anak duduk yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo didengarkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun dikasih apa? Yang pertama dikasih sehat, betul? 7 tadi sehat, sehat semua. Mana tangannya yang kanan? Mana tangannya yang kiri? Mana hidungnya? Mana kepalanya? Mana telinganya? Mana hatinya? Alhamdulillah. Apa yang diucapkan? Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Sudah pernah makan? Kita kalau mau makan membaca apa? Bismillah. Atau berdoa, doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Enggak boleh, bukan punya. Selesai makan membaca doa alhamdulillah. Dengarkan Pak Ustadz, dengarkan. Apa terus Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, kita oleh Allah di samping telah diberi kesehatan, kita telah diberi rizki yang banyak. Betulkah kalau mau berangkat ngaji dikasih sangu?
Betul. Buat apa sangunya? Masukkan kotak Nah, infak. sangu itu berupa rezeki, berupa uang atau berupa harta dan sebagainya. Ya, oke. Ada yang dari rumah selain diberi uang, diberi jajan dari orang tuanya? Rata-rata diberi uang. Sampai di ngaji dibuat jajan. Alhamdulillah. Nah, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya kalau kita diberi kenikmatan? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Di situ Allah menjelaskan bahwa Allah itu telah memberi nikmat yang banyak. Maka sholatlah. Maka apa? Sholatlah. Atau apa tadi kalau sudah diberi nikmat yang banyak disuruh bersyukur diantaranya dengan sholat. Siapa yang sudah sholat 5 waktu? Saya. Apa yang pertama di waktu pagi? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa jumlah rakaatnya semuanya? 17. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 berapa? 17 rakaat. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Nggih. Kalau kita sudah diberi nikmat yang banyak, pertama bersyukur dengan sholat. Nggih, sholat nggih. Sholat niku bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi gak adik tukaran, rukun. Nggih, benar nggih? Nah, niku. Lalu wanhar, karena sudah diberi nikmat yang banyak, wanhar, maka berkurbanlah. Apa? Berkurbanlah. Siapa yang pernah ngasih jajan temannya? Siapa yang pernah ngasih minum temannya? Siapa yang pernah berbagi dengan temannya? Itulah diantaranya berkurban, berupa harta. Ada yang berkorban itu dengan waktu. Siapa yang rajin ngaji nggak pernah bolos, nah itu berkorban dengan waktu. Waktunya tidak dibuat main-main. Main-main itu banyak gunanya apa sedikit gunanya? Jangan dibuka. Sedikit gunanya. Kalau ngaji banyak gunanya apa sedikit gunanya? Banyak gunanya, bahkan nanti sampai tua, sampai meninggal dunia, sampai di alam kubur, sampai di alam akhirat. Ngaji itu dibawa terus. Halo? Dibawa terus apanya? Ngajinya, sholatnya, berbuat bakti, berbakti kepada orang tuanya. Nah, sekarang diantaranya lagi adalah kisah kurban. Apa kisah kurban yang pertama? Yang pertama adalah adanya Qabil dan Habil. Siapa Qabil dan Habil? Anaknya yaitu Nabi, putranya Nabi Adam alaihi salam. Habil itu peternak. Peternak itu memelihara apa? Memelihara hewan ternak. Nggih. Memelihara hewan ternak. Kayak unta, sapi, kerbau, kambing. Nah, itu nggih. Siapa tadi namanya? Habil. Habil sebagai apa? Peternak. Siapa yang cita-citanya punya sapi yang banyak? Saya. Siapa yang ingin punya kambing yang banyak? Saya. Siapa yang ingin punya unta yang banyak? Saya. Nah, itu nanti jadi peternak. Bisa diambil susunya, bisa diambil dagingnya,
tiap tahun berkembang, ada anaknya. Oke. Ya, benar? Nah, itu. Yang nggak boleh ngomong Dewi. Yang Qabil itu adalah petani. Petani nanam apa? Ya, nanam sayur, nanam buah, ya, padi, ada lagi apa? Petani, nanam ikan, ya, nah, dan sebagainya. Itu. Nah, dua orang ini, yang pertama tadi siapa namanya? Habil. Yang kedua siapa? Qabil. Ternyata dua-duanya disuruh berkorban. Nah, yang Habil milih ternak yang gemuk-gemuk dan sehat. Kalau gemuk itu banyak apanya? Dagingnya. Nah, sementara yang Qabil itu ternyata memilih buah-buahan. Hasil panennya itu dipilih yang jelek-jelek untuk berkorban. Lalu oleh Allah diterima yang mana? Yang baik-baik, yaitu dari Habil. Itulah kisah korban yang pertama. Sejak putranya Nabi siapa tadi? Nabi Adam alaihi salam. Dilanjut Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu oleh Allah melalui mimpinya disuruh nyembelih putranya. Putranya dipanggil, wahai Ananda tersayang, saya mimpi disuruh menyembelih kamu. Bagaimana jawabannya Nabi Ismail? Monggo dilaksanakan, saya insya Allah jadi orang yang sabar. Nah itu. Siapa yang pernah diminta uang tabungannya oleh orang tuanya? Buat apa oleh orang tuanya? Mungkin buat berobat, ya enggak? Beli mangan, buat beli mangan. Nah, boleh enggak uangnya tabungan kita diminta oleh orang tua kita? Boleh. Itu adalah bagian juga dari kurban yang ikhlas. Nah, Nabi Ismail sudah ikhlas. Sampun, monggo ayah dilaksanakan. Ketika mau disembelih, Nabi Ismail bilang disuruh nutupi wajahnya. Lalu ditutupi supaya apa? Supaya tega menyembelihnya itu. Begitu Nabi Ismail mau disembelih, tadi yang memerintahkan nyembelih siapa? Allah. Melalui apa? Mimpi. Nah, begitu Nabi Ismail mau disembelih, Bismillahi Allahu Akbar. Ada doa kalau mau menyembelih korban itu. Doanya pertama baca basmalah. Bagaimana basmalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kedua sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketiga takbir 3 kali ditambah tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya adalah doa. Doanya ini Allahumma, ya Allah, hadihi binatang ini, korban ini, hadihi minka, hewan korban ini dari engkau. Siapa yang memberi hewan korban kepada kita? Allah. Siapa yang memberi hewan kepada kita? Allah. Jadi ini dari engkau ya Allah. Terus Allahumma hadi minka wa ilaika, dan ini disembelih, dikorbankan untuk engkau juga ya Allah, karena taat kepada engkau. Diperintah manut. Siapa yang diperintah selalu nurut? Nah, diperintah ibunya, diperintah ayahnya, diperintah Gusti Allah. Nah, ikuti nurut. Nah, wa ilaika, dan kepada engkau ya Allah, untuk engkau ya Allah. Terus berikutnya fataqabbal, maka terimalah. Ayo tirukan, fataqabbal. Fataqabbal, Maka terimalah. Nah, maka terima. Yang diterima apanya?
korbannya. Terus dari mana? Minni kalau dari saya. Kalau 7 orang berarti minni dan siapa disebutkan. Terus ditambah ya Karim. Ayo tirukan ya Karim. Ya Karim. Ayo. Allahumma hadihi minka minka wa ilaika fataqabbal minni wa min 6 orang berikutnya. Ayo wa min 6 orang berikutnya. Wa min 6 orang berikutnya. Ya Karim. Terus ditambah Bismillahi Allahu Akbar. Ayo. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau dilambangkan gini, Bismillah Allahu Akbar. Ayo tirukan. Bismillah Allahu Akbar. Lagi. Bismillah Allahu Akbar. Tangan kanan. Itu, nggih. Itu doanya kalau menyembelih. Kalau sudah selesai menyembelih, doa lagi. Ayo ini wajah tuh bersama-sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terakhir ditambah ini Rabbana, ayo. Rabbana Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka samiul alim. Nah, niku doanya. Nah, terus bagaimana kisah Nabi Ismail tadi? Ternyata Allah bilang kepada Nabiullah Ibrahim, stop sampai di sini dulu, Nabi Ibrahim. Jangan dilanjutkan menyembelih Nabi Ismail. Lalu apa? Diganti dengan domba yang datangnya dari surga. Diganti apa? Domba. Nah, makanya sekarang kita kalau berkorban itu berkorban kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Nah, kalau kambing itu bisa atas nama diri sendiri. Tapi bisa juga kalau itu pimpinan keluarga, niatnya untuk diri sendiri dan keluarga boleh niatnya, ya. Bisa begitu. Karena Rasulullah juga berkorban untuk Rasulullah dan juga umatnya. Nah, ini loh, Rasulullah ini luar biasa memberi contoh. Ayo, jangan sampai kita ini niatnya tidak disertai dengan niat yang benar. Ojo masalah daging itu, aku korban oleh daging, bukan. Hendaklah kita taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya. Apa tadi? Berkorban. Jadi hendak Nabi Ismail meninggal dunia karena disembelih? Tidak. Diganti dengan apa? Domba. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Amin Allahumma amin. Dengan berkorban. Adapun dagingnya bisa untuk kita keluarga, bisa untuk orang miskin, fakir miskin, bisa untuk orang kaya juga boleh. Mari longgo. Sepertiga. Ayo coba sepertiga untuk diri dan keluarga. Sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga untuk orang-orang yang mampu dan sebagainya. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga berapa? 1. Jadi sapinya atau kambingnya dibagi 3 kelompok kalau mau membagikan dagingnya, tulangnya,
jeroannya. Nggih, cekap ngoten nggih. Semoga bermanfaat. Tahun depan kita semua berkorban nggih. Allah. Amin Allahumma Amin. Itu menandakan bahwa tahun depan kita oleh Allah masih diberi hidup dan diberi rezeki yang banyak dan cukup bisa untuk berkorban. Amin Allahumma amin. Yang mulai nanti setelah selesai berkorban, boleh daftar di Buho, nabung berapapun. Buho saya nabung untuk korban. Nah, tahun depan, untuk tahun depan. Tahun depan itu berarti berapa bulan? 12. Masih ada 12 bulan untuk kita nabung. Jadi tidak hanya orang kaya yang berkorban, justru orang yang nggak punya kadang-kadang malah dia rela berkorban karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita berangkat menuju Shiratal Mustaqim bisa cepat masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memiliki bekal yaitu berkorban atas nama kita dan keluarga lillahi ta'ala. Bahkan di samping itu apa? Ya, dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi hikmah-hikmahnya berkorban itu banyak sekali. Di antaranya selain berbagi untuk tetangga, untuk fakir miskin, untuk orang kaya dan sebagainya, itu kita juga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih lagi takwa kita kepada Allah semakin meningkat. Sampun terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Ustaz. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Tadi yang diterangkan Pak Ustadz, anak-anak sudah paham belum? Sudah paham belum? Sudah. Tadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, kita harus apa, Nana? Loh, mensyukuri nikmat Allah yang besar tadi loh, harus apa? Sholat. Kalau sudah sholat kita apa? Harus apa? Berkorban. Loh, alhamdulillah Allah itu merubah Nabi Ismail menjadi kambing. Lalek Nabi apa Ismail gak dirubah? Kan arek lanang-lanang ngene iki dikurban sampai emak dhewe-dhewe iki. Dadi karek kaum Hawa iki, sing kaum Adam iki dikurbanno emak dhewe-dhewe lek wis sak mene-mene dikurbanno. Digelendeng nang musala. Lho, Alvin wedi mencurang. Ya. Alhamdulillah Allah menggantinya dengan domba. Dombanya siapa, anak-anak? Dombanya siapa yang digantikan? Dombanya Nabi Adam itu di surga itu dibawa ke bumi, diturunkan. Malaikat Jibril suruh Malaikat Jibril ambilkan dombanya Nabi Adam yang ada di surga. Langsung digantikan Nabi Ismail. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak ada pengumuman sedikit ya. Hari ini hari apa, anak? Selasa. Besok apa, anak? Rabu. Berarti besok melaksanakan sholat Idul Adha. Semuanya sholat, anak-anak ya. Berangkat sholat Idul Adha memakai pakaian yang paling bagus. Pakaianmu yang paling bagus yang mana? Ndok lemari dipilih. Iki pakaian saya yang paling bagus. Dipakai. Rasulullah selalu memakai pakaian yang paling bagus. Ya. Terus
kalau berangkat lewatnya sama pulangnya harus jalan yang berbeda. Sebelum berangkat sholat id nggak boleh makan dulu. Jangan makan dulu, makannya nanti. Ya, makannya nanti. Kalau Idul Fitri disuruh makan dulu, kalau Idul Adha nggak boleh makan dulu ya. Paham nggih? Pakai baju yang paling bagus, mukenahnya yang paling bagus. Sampai nek beli HP itu loh yang paling bagus. HP-nya mahal-mahal. Lek tuku mukena sing elek, sing tuwipis, lek kena kipas angin iso mabur kabeh. Ndak boleh dipakai mukena seperti itu ya. Pakai mukena yang paling bagus. Berarti kudu sing larang bukan mukenanya. Ndak apa-apa, HP-nya aja ada yang 4 juta, 6 juta, 5 juta, masa mukenanya 50.000. Ya, harus yang paling bagus. Anasa, duduknya bagus. Ya, anak-anak besok ngajinya libur, nggih. Hari raya Idul Adha. Terus dengerin, nanti ada yang WA bukolaan. Hari Kamis, Jumat itu hari tasrek, anak-anak juga ngajinya libur. Hari Senin tanggal merah. Masuk kembali hari Selasa tanggal 2. Masuk kembali ngaji tanggal berapa anak-anak? Tanggal 2. Hari apa? Selasa. Paham ndak ini? Paham ndak ngajinya libur berapa, Pin? Tanggal berapa masuk kembali? Tanggal 2, pinter. Itu anak-anak nggih. Ya Pak, sekarang sudah capek ya? Ya, capek ya, doa dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.